tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena di waktu yang insya Allah Allah ridhoi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi di kelas pra BBQ. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman kelak. Taib kaifa halukunna jami'an ummahat wa akhwati fillah, hal antunna bi khair? Alhamdulillah bi khair ustazati. Kaifa haluki ustazati? Alhamdulillah ana bi Semoga Ustazah khair. sehat selalu. Amin, Allahumma Alhamdulillah. amin wa iyyakum. Taib. Insya Allah kita akan meneruskan tadrib kita di Quran Surah Ali Imran. Kita ibtida dari ayat 111. Dan hari ini materi kita adalah makhraj dan sifat. Ya, jadi nanti Ana tanyakan dari mana makhraj dan apa saja sifatnya dari huruf-huruf hijaiyah. Ya. Ya, silakan disimak. Ana bacakan beberapa ayat dulu, mungkin dari ayat 111 sampai 115 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat
Wa ulaika minas solihin. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimum bil muttaqin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, tafadholi man awalan dibaca ayat ke 111. Siapa yang pertama? Nomor satu siapa? Bunda Sina saja Bunda sini atau mungkin Mas saya dulu? iya boleh. Umu Heni boleh. Baik saja. Mohon bimbingannya saja. Iya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya jelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, jangan masuk ke roh. Ya, ya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Haknya nanti dialirkan lagi. Yuk, dibaca. Baik saja. Lan yadurrukum ila ada. Jangan terlalu panjang Baik, matobi'inya. Terus idhar baik. syafawi, mim sukunnya jangan ditambah gunahnya. Jangan dipanjangkan lagi Baik. gunahnya. Lan yadurrukum ila ada. Illa, lamnya ada Ya. tasydid. Illa ada. Illa ada. Ulang ya. Baik. Lan yadurrukum ila. Lan yadurrukum illa ada. Illa, jangan dinabar lam ya. Oh ya. Illa ada. Illa ada. Bagus, Baik. ulang ya. Baik. Lan yadurrukum illa ada. Terus. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Kalau mau wakaf di situ tadi lukumul adbar. Kirain tadi mau wakaf di kum. Nah ya, jadi jangan Ya, terlalu panjang matobi'inya ya. Wa baik saja. idgham biguna masuk ke hidung tapi jangan berdenging. Wa Wa jadi jangan berdenging ya. baik saja. Masuk tapi jangan berdenging. Yuk. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Ya, Masya Allah. Yuwalu. Ya, Dari situ? Baik saya. Yuwallukumul adbar thumma la yunsorun. Bagaimana Ustaz ya? Ustaz ya? Ya, Alhamdulillah. Baik. Ya, Afwan, Umu Heni tadi Baik, ada Ustaz ya. telepon masuk. Ya. Ya, coba ulang dari yuwalu, lam lebarkan lagi makhrajnya. Yuwalu, wow monyong ya. Yuwalu.
Yuwallu. Wallu, Yuwallu. ditekan suara lamnya ke bawah. Yuwallu, Baik. wallu. Yuwallu Lu kumul lebar, lu baik. lebar lagi lamnya. Yuwallu kumul adbar. Ya, Matobi jangan terlalu lama. Yuwallukumul adbar. Yuwallu kumul adbar. Terus? Tsumma la yunsorun. Doma sempurnakan dulu. Tsumma la yunsorun. Tsumma la yunsorun. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fiki, Baik, itu saja. Ahsanallahu ilaik, ya. Mas. Ummu Heni, makhraj huruf-huruf hijaiyah itu yang paling banyak keluar dari makhraj apa? Lidah saja. Dari alisan. Dari Alisan. alisan ya. Ya. Iya, dari alisan. Baik. Kalau makhraj asyafatan. Makhraj asyafatan itu artinya apa? Makhraj Asyafatan. dari bibir. Dari bibir. Dari Huruf apa kedua aja yang bibir. keluar dari makhraj asyafatan? Baik saja. Ada waw, kemudian ada ba dan fa. Satu lagi? Waw, ba, fa. Satu lagi apa? Huruf Benar gunnah. saja. Huruf gunnah. Oh, mim saja, Iya, maaf. iya, maaf, benar. mim. Kalau Ya. waw dengan cara bagaimana? Memonyongkan bibir supaya ada ya. Iya, kalau ba sama mim? Ba menekankan gigi bibir bawah dan bibir atas, tetapi juga tidak terlalu begitu keras. Jadi kedua bibir yang dirapatkan ya. Mim dengan ba ya. keluar dari dua bibir yang Dua dirapatkan. bibir. Iya, Baik, kalau itu fa? saja. Fa adalah ujung gigi seri atas menempel pada bibir bawah di bagian dalam. Dengan ada apa namanya? Ta'aruf, hamas ya. Ta'aruf, ya. Kalau huruf waw itu sifatnya apa aja? Sifatnya dia bainiyah. Waw ya. Waw. Waw sifatnya dia pertama apa pertama? Rokhawah saja. Hamas apa jahar? Hamas apa jahar yang pertama? Jahar saja, jahar. Terus yang kedua? Jahar. Kemudian dia mempunyai sifat yang kedua sifatnya apa? Yang pertama tadi jahar. Ya. Invita nanti itu yang keempat ya. Iya. Yang kedua dulu. Yang pertama tadi jahar. Berarti nafasnya tertahan. Terus yang kedua? Kemudian suaranya mengalir atau tidak. Ya, mengalir. Wow. Mengalir berarti apa? Dia rokhawah. Terus kemudian yang ketiga huruf tebal atau tipis? Huruf tipis. Berarti? Dia terbuka infitah. Berarti istifal apa isti'la? Istifal. Lidah huruf mendatar. Ya, lidah tidak naik, suara tidak terangkat ya ke langit-langit. Terus sifat yang keempat tadi apa? Tadi sifat invitah. Yang invitah itu terbuka. Terbuka, berarti tidak terkepung suaranya ya ketika mengucapkan huruf waw. Suara seperti itu ya. Terus punya satu lagi sifatnya yang tidak memiliki lawan. Sifat apa? Waw mempunyai sifat yang sifat yang tidak memiliki lawan. Bentar. Dengung bukan dengungnya. Waw sukun sebelumnya fathah. Dia huruf lin saja. Iya, benar. Jadi punya sifat lin juga ya. Lin, nah, maka waw itu huruf punya lembut. sifat lin. Iya. Lembut. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ummu Heni. Terima kasih saja. Iya. Terima kasih untuk ilmunya saja. Iya, sama-sama. Selalu bimbingannya barokah saja. Amin. Wa fiki barakallah. Baik saja. Baik, selanjutnya. Bunda ketiga. Saya saja Siti Nurjana. Ummu Siti. Naam, tafadhali. Iqra'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'i ayat 112. Iya, insyaallah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Hamzah di depan. A'udzu. 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 U-nya. Ya umuh ini. Huruf ain domanya monyong lagi. A'udzu. A'udzu. Sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Bu. Tambahkan lagi itbaq dotnya ya. Duribat. Duribat alaihimudz aynama thuqifu. Kalau mau wakaf di situ 2 harokat aja. Suqifu. Udah 2 harokat aja ya. Kalau mad jaiz kalau wakaf jadi kembali ke hukum asalnya. Jadi mad tabi'i hukum asalnya ya. Iya, jadi dibaca 2 harokat aja. Ulang ya. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Masya Allah. Lam lebarkan lagi. Zillatu. Makhrajnya lebar lagi. Alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Zilla. Lebar lagi. Zilla. Alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Syiddah lagi. Qafnya lebih jahar lagi. Jangan ada nafas ya. Yuk ulang dari depan. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Iya, Masya Allah. Lin lembutkan lagi, jangan dinabar. Aynama suqifu. Aynama thuqifu. Iya, bagus. Terus. Aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Iya, Masya Allah. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Monyong lagi wow. Wa hablim. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Terus? Minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihim wa maskanah. Lam lebar lagi, taknya dikasih hamas. Ya. Wa duribat alaihimul maskanah. Wa duribat alaihim wa maskanah. Lebar lagi lam. Maskanah. Lebar lidahnya 2 tepi lidah secara bersamaan. Jadi jangan ujung lidah aja. Ya. Mul maskanah. Wa duribat alaihim wa maskanah. Alaihimul maskanah. Alaihim wa maskanah. Ya, biar nggak gumpul di dalam. Mul buka lidah giginya buka, jangan ditutup. Gitu. Jadi nggak ngegumpal di dalam dia. Ya, ulang dari waba'u bighadabin minallahi wa duribat
alaihimul maskanah. Buka lagi. Alaihimul maskanah. Alaihimul maskanah. Mul lebar. Mul maskanah. Alaihimul maskanah. Ya, mul buka. Depannya giginya buka. Gigi atas, gigi bawahnya agak dijauhkan gitu. Mul maskanah. Mul maskanah. Lebih bagus. Jadi lebar lamnya, terus jangan ngegumpel di dalam. Jadi dibuka, kasih celah biar inhirop bainiahnya keluar ya, terdengar. Terus Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Terus Bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haqq. lagi wa yaqtulunal anbiya'a, lam lebar lagi. Wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haqq. Lebih bagus. Terus Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wawnya jangan ditahan terlalu lama, itu naber aja. Idgham mutamat silain. Oh iya. Asawwaka. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika, jangan pakai dzalika, jangan ambil ancang-ancang. Dzalika. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Asawwa, monyong lagi. Bima asawwa kanu ya'tadun. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Ahsanallahu ilaik. Masya Allah. Baik. Iya. Ummu Siti Nurjana. Apa yang dimaksud makhraj al-khaysum? Al-khaysum itu yang keluar melalui hidung saja. Rongga hidung ya. Yang keluar melalui rongga hidung. Berarti kalau semua bunyi gunnah ya. Tempat keluarnya seluruh bunyi gunnah ya. Berarti kalau rongga hidung itu dia makhrajnya yang muhaqqaq apa yang muqaddar? Yang muhaqqaq saya. Rongga. Rongga hidung. Suara gunnah itu emang ada yang disandarkan? Ada saya yang disandar? belum paham itu saya. Oh, belum. Iya. Taib. Ya, jadi makhraj itu ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Kalau yang muhaqqaq itu yang memiliki sandaran. Contoh ya, ketika huruf ba, kita mengucapkan huruf ba. Ba keluarnya dari mana? Dari dua bibir saja. Nah, dua bibir yang dirapatkan. Ya, bertemu berarti kan ada tuh bibir yang bertemu ya. Jadi bibir bawah ketemu dengan bibir atas gitu ya. Berarti ada tuh yang disandarkan, ada yang ditempelin ya. Contohnya. Nah, itu maka termaksud yang muhaqqaq. Jadi makhraj yang memiliki sandaran yang nyata, sandaran yang jelas. Nah, sedangkan kalau al-khaysum ya itu dari rongga hidung. Jadi kan suaranya itu melalui rongga. Jadi nggak ada yang disandarkan kan? Nggak ada yang disandarkan. Ya, maka dia termasuk makhraj yang muqaddar. Nah, begitu juga semua bunyi mat dan lin. Itu kan dia makhraj al-jauf ya, dari rongga tenggorokan kan? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang namanya rongga itu kan ruang kosong. Ya kan? Maka tidak ada yang disandarkan di situ. Nggak ada. Cuma suara itu melewati ruang kosong itu aja. Nah, itu maksudnya makhraj muqaddar. Maka makhraj al-khaysum ya, al-khaysum atau rongga hidung ya, semua keluar tempat keluarnya seluruh bunyi gunnah. Ya, maka itu termasuk makhraj muqaddar. Ya, yang tidak memiliki sandaran yang nyata. Namanya dia nggak ada yang disandarin, dia rongga kosong, suaranya berjalan di rongga kosong tersebut gitu.
Ya, Umus itu ya. Nah, Tasawwufnya kalau iya gitu ya. Nah, kalau al-khaisum berarti tempat keluar seluruh bunyi gunah. Contohnya apa tuh? gunah musyaddadah misalkan inna Ya, coba benar, misalnya benar. Berarti nun tasdid ya. Terus apa lagi? atau arkam ma'ana Ustazah. Berarti idgham mimi ya. Jadi semua yang apa yang gunah, semua bunyi Iya, gunah itu dia al-khaisum. iya. Ya, makhrajnya ya. Masya Allah. Barakallahu Termasuk fiik, ifa Ustazah, Umu. termasuk ifa. Ya, termasuk Oh, iya. ifa. Ifa juga kan dia guna, ada gunanya. Ustazah mau tanya kalau Ya, boleh. ain itu termasuk tadi muqaddar atau itu? Huruf ain, Iya. ain punya sandaran makhraj. Oh, Katup yang epiglotis kita iya, iya, bergerak ke belakang. iya. Oh, termasuk. Iya, huruf ain dia punya sandaran makhraj muhaqqaq. Iya. Nah, kalau yang memiliki dua makhraj itu huruf mim dengan nun, yang punya makhraj muhaqqaq dan muqaddar. Huruf mim Oh, dan nun. oh. Kalau huruf mim, makhraj yang muhaqqaqnya dari mana huruf mim? Dari mana? Dari Dari hidung mim, saja. dari bibir. Mim, Dari hidung. mim, mim. Makhraj yang muhaqqaqnya dari mana? Muhakkok itu yang Yang punya sandaran makhraj, yang dari bibir, ditempelin. dari kedua Dari bibir saja. bibir, dari Bibir. bibir. Nah, makhraj muhaqqaq mim ya itu dari bibir, dari kedua bibir yang dirapatkan. Makhraj muqaddarnya al-khaisum. Karena huruf mim adalah huruf gunnah, gitu ya. Begitu juga huruf nun. Nun, makhraj yang muhaqqaqnya apa? Yang punya sandaran makhrajnya apa? Nun. Ujung lidah dengan Ujung lidah, langit-langit. gusi Ya, atas. di bagian atas ya. Ya, bertemu dengan gusi di atasnya ya, nun. Nah, itu kan dia punya sandaran, ada yang ditempelin ujung lidah ketemu dengan gusi di atasnya, gitu ya. Maka itu yang Iya. muhakkoknya. Tapi karena nun itu adalah huruf gunnah, maka dia punya makhraj al-khaisum juga, ronggahi ri hidung, ya. Jadi makhraj muqaddarnya ya, sifat gunnahnya itu yang menyempurnakan huruf mim, makhraj muhakkoknya, gitu. Ya, Ya, Ustaz. nah gitu. Begitu juga huruf nun. Gunahnya itu menyempurnakan makhraj yang muhakkoknya, yang dari alisannya tadi kalau huruf nun, gitu. Maka kalau huruf mim dengan nun itu dia makhraj muhakkok dengan makhraj muqaddarnya yaitu al-khaisumnya itu tidak bisa dipisahkan karena dia dua huruf gunnah, ya. Jadi an-nisfal mukammal ya, an-nisfal mukammil. Setengah bagian yang menyempurnakan dan setengah bagian yang disempurnakan, gitu. Ya, huruf mim dengan nun itu. Gitu ya. Gunahnya itu sebagian atau setengah bagian yang menyempurnakan, gunahnya itu setengah bagian yang menyempurnakan. Nah, kalau yang makhraj yang muhakkoknya setengah bagian yang disempurnakan. Gitu. Gitu ya, Umu Siti ya. Nah, selain huruf mim dengan nun, makhrajnya muhakkok semua. Muhakkok, iya. Ada sandarannya saja. Ya, benar. Kalau yang al-khaisum dia muhakkok dan muqaddar yang nun sama mim. Maka Masih sering banyak dikatakan ilmu lainnya Ustaz ya. iya, nggak apa-apa. Maka dikatakan kalau huruf mim dengan nun punya dua makhraj. Suka gitu denger nggak? Muhakkok dan muqaddar ya. Iya, gitu ya. Ya, semangat. Semoga Allah mudahkan terus belajarnya. Amin, amin. Harus mondok nih Ustazah. Harus mondok nggak perlu mondok. Mondok di rumah aja nggak apa-apa, tapi banyak belajar. Ya sudah, Iya, insyaallah. Baik. Jazakallah khair Ustazah. Amin wa iyyaki ahsanal jaza. Ya, selanjutnya. Ya, saya sudah. Ya. Ukti Nana, tafadholi iqra'i ayat ke 113. 113. Nah. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya, insyaallah. Laisu sawa. Mau berhenti apa mau apa ini kok gak jelas? Itu ada rukop berarti boleh terus Oh ya. iya, justru al-waqaf aula ini lebih utama kalau waqaf. Cuma maksudnya tadi kok kayak hamzanya kayak nggak mau dibaca, mata iwatnya apa mau disukunin gitu, kayak ragu-ragu. Ayo ulang.
Saya mengutamakan Nggak wakaf, berarti apa-apa, nggak lebih usah ya, utama wakaf wakof. aja ya. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Laisu sawaa. Ya, ringankan lembut, lembut lagi. Bukan bukan. Punya sifat lin. Sawa, Sawaa. iya ya. Memang lembut, terus itu matnya kan dia harus ringan, ya, menggetarkan pita suara, terus aljaufnya ringan aja. Sawa, sawa, Betul. Baik. ulang ya. Baik. Laisu sawaa. Bagus. Terus. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Lebar lagi lam. Min ahlil lil kitabi lil kitabi. Lebar lagi Lil, lam makhrajnya. li- lil, lil, Lil. lil, Bagus. min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Ya, bagus. Tanwin ketemu ya idgham bigunanya, jangan berdenging, masuk aja ke hidung. Matui lu. Matoi, matoi Enggak, masih yatlu. denging itu. Matuiya, tuiya, tuiya. Alirkan aja, tapi jangan tui, tui. Itu terlalu berdenging. Ya. Ko ima tui. Masuk ke hidung, tapi jangan berdenging. Jangan ada dengingan kencang gitu. Coba. Mm. Qaimatun yatlu. Nah, dibagi ke itu terlalu banyak ke hidungnya berarti. Dibagi yang ke mulutnya juga. Tui, tui. Yatlu. Dari ke tenggorokannya, ke aljaufnya bagi lagi. Tui ya, tui ya. Yang keluar dari mulutnya bagi lagi. Yatlu. Lebih bagus. Paham nggak maksudnya? Jadi yang dialirkan ke hidung jangan lebih banyak. Ya, bagi Biasanya juga dari mulut. selama ini kebanyakan ke hidung. Kebanyakan kemarin waktu awal-awal kebanyakan ke mulut hingga kurang ke hidung. Oh, jadi Kalau lebih ini kebanyakan ke hidung jadi berdenging. Tui, tui, tui. iya. Jangan. Tui, tui. Tetap ada ke hidung, tapi tetap dari mulut juga jelas gitu ya. Berarti 50-50 gitu saja. Iya, kalau idgham biguna. Jadi jangan tui, tui sampai ada dengingan tuh jangan. Ya. Yuk ulang ya. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Ahsan, bagus. Berasa nggak beda? Bahasanya. Karena Iya. kemarin itu kebanyakan hidung, jadi Ya, benar. Jadi dia dengungnya apa ya? Kalau kata Ustazah Ana itu berdenging gitu. Jangan sampai berdenging gitu. Masuk aja ke hidung, dialirkan ke hidung, tapi jangan sampai berdenging. Nah, ternyata kalau kita terlalu dominan ke hidungnya, maka dia apa namanya pasti berdenging gitu. Jadi dibagi, suaranya dibagi. Terus? min ayatillah.
yatluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Yasjudun. Dalnya tipis kan? Yasjudun. Yasjudun. Dun. Pangkal lidah jangan terangkat, tengah lidah naik memang karena dia harokat domah ya. Dun. Tapi lebih rileks lagi pangkal lidahnya. Dun. Jangan terlalu ditekan. Dun. Dun. Rileks ya. Wahum yasjudun. Wahum yasjudun. Dun. Lebih rileks lagi. Wahum yasjudun. Ya, karena mat kan dia ringan ya. Ringan dia apa namanya itu aliran suaranya itu. Baik. Ya, alhamdulillah barakallahu fiki ahsanallahu ilaik. Lam tadi dilebarin ya, terus idgham biguna, jangan ada suara dengingan dari hidung ya. Terus dal ditipiskan lagi. Memang kalau kita ngucapin doma kan tengah lidah kita naik ya. Tapi pangkal lidah jangan ikut naik. Lebih rileks lagi al-jaufnya ketika mengucapkan huruf-huruf maddiyah ya. Ya, taib. Ukhti Nana. Huruf ro itu keluar dari mana makhrajnya? Huruf ro itu toroful lisan, berarti ujung lidah dan sedikit punggung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Bertemu dengan gusi di atasnya ya. Apa aja sifat huruf ro? Huruf ro yang pertama dia bukan hamas, berarti jahar. Kemudian dia bainiyah, istifal, dan inhirof. Kenapa? Istifal, infitah. Terus kalau sifat yang tidak memiliki lawan? Lawan kata berarti yang tidak memiliki lawan, inhirof dan takrir. Apa yang dimaksud dengan inhirof? Inhirof itu berarti apa? Terhalangnya suara yang menutupi. Jadi kalau huruf ro itu suara itu keluar dari tengah-tengah seperti ada faujah ya. Fajwah. Karena Faujah. ada fajwah, ada celah kecil di tengah lidah, ada fajwah. Fajwah, celah kecil di tengah lidah. Fajwah ya, ada fajwah ya. Kenapa harus ada fajwah? Celah kecil di tengah lidah tuh. Fungsi fajwah itu untuk mengurangi takrir. Bagus. Takrir itu apa yang dimaksud takrir? Takrir itu berulang atau takrir itu dari kata berulang. Jadi getaran yang berulang-ulang. Ya, dengan bergetar ya, dengan getaran yang ringan ya. Ya, takrir. Terus punya bainiyah pada huruf lam ya. Huruf ro juga punya bainiyah ya, lam juga punya. Bainiyahnya itu karena tadi kenapa? Karena suaranya suara suara itu mengalir sebagian, tidak tertahan dan tidak mengalir banyak, tapi sebagian saja sudah. Ya, jadi mengalirnya ke tengah ya. Mengalirnya ke tengah. Jadi inhiraf itu artinya miring atau melenceng ya. Jadi miringnya suara pada huruf disebabkan kurang mengalir dengan sempurna ya suaranya karena terhalang jalannya oleh lidah, ya kan? Maka dia mengalirnya dari tengah ya, bainiyahnya dari tengah huruf ro. Ya, masya Allah. Barakallahu fiki ahsanallahu ilaik. Jadi huruf hijaiyah yang paling banyak sifatnya ya huruf ro ya. Huruf ro. Oh ya. Benar. Ya, barakallahu fik. Jazakallah
Rahma Ustazah, mohon bimbingannya. Umur Rahma, tafadholi. Ayat 114. Sahih. A'udzu billah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Di depan hamzanya. A'udzu a'udzu. A-nya buka dulu. A'udzu. A a a a'u gitu Ustazah. Iya, benar. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan Ustazah. Asyaitu. Bagus. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut Ustazah. Ya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yu'minu. Jangan terlalu lama menahan syiddah pada hamzah. Yu'minu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal yaumi. Huruf lam lebar lagi. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Ahsanti. Ulang. Yu'minuna Yu'minu. Jelaskan. Yu'minuna billah. Gitu Zah? Iya benar, bagus. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ahsan. Wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf. Wal lebar lagi. Wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf. Wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muru wa ya'muruna. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna. Hauna. Turunkan lagi makhrajnya. Haknya. Wa yanhauna. Bagus. Sambung. Wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'un. Ya. Monyong dulu huruf waw ya. Wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'un. Wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'un. Wa yusari'un. Ahsan, terus. Wa yusari'una fil khairat. Wa ulaika minas solihin. Minaso, tebalkan lagi. Ini tafkhim tingkatan yang pertama, fathah setelahnya alif.
minas solihin. Minas so minas solihin. Ya, minas solihin. Minas solihin. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Ahsanallahu ilaik. Baik. Rahma. Apa yang dimaksud dengan al-jauf? Al-jauf adalah rongga kosong Hmm. pada tenggorokan sampai ke rongga mulut, Ustazah. Mm-mm. Apa aja yang keluar dari makhraj al-jauf? Makhraj al-jauf itu untuk keluar huruf mad. Huruf mad dan huruf apa? Huruf mad. Dan huruf lin. Oh, ya huruf lin ya Ustazah. Ustazah. Al-jauf juga ya. Iya. Huruf mad dan huruf lin ya. Terus bagaimana cara mengeluarkan al-jauf pada huruf-huruf mad? Dengan membuka mulut, Ustazah. Pada huruf apa? Jelaskan. Alif. Berarti alif. Membuka mulut. Benar. Terus? Domah dengan memonyongkan kedua bibir. Terus? Kasro dengan menurunkan rahang bawah. Dengan menurunkan rahang bawah. Berarti kalau al-jauf itu makhraj muhaqqaq apa muqaddar? Dia nggak ada sandaran, Ustazah. Ya, berarti apa? Muhaqqaq apa muqaddar? Muhaqqaq ya, Ustazah. Suka tukar, Ustazah. Kalau muhaqqaq, muqaddar, Ustazah. Muqaddar itu takdiruhu, yang ditakdirkan, muqaddar. Berarti dia tuh nggak memiliki sandaran makhraj ya. Suka ketukar-tukar itu, Ustazah. Jangan, pokoknya ingetnya yang muhaqqaq, hak. Ingat ya, ada sandaran. Iya, yang memiliki sandaran itu yang muhaqqaq ya, memiliki sandaran itu yang hak ya. Ya, kalau yang muqaddar itu dia yang ditakdirkan gitu ya. Jadi dia tidak memiliki sandaran makhraj ya. Nah, dengan cara apa tuh kalau kita kalau kita mengucapkan huruf-huruf mad itu dengan cara apa? Ada proses apa? Di organ pelafalan kita itu ada proses apa kalau kita mengucapkan huruf-huruf mad dan lin itu? Proses apa ya? Suara ya, Ustazah? Iya, suaranya apa? Keluar. Ada getaran suara pada berarti kalau rongga pada pita suara ya, Ustazah? Benar, pada pita suara. Benar ya. Jadi kalau kita mengucapkan huruf-huruf mad itu dengan cara menggetarkan pita suara ya, menggetarkan pita suara. Terus lihat huruf madnya huruf apa. Kalau huruf alif berarti menggetarkan pita suara lalu membuka mulut. Ya. Ya kan? Ya, Ustazah. Tapi kalau yang huruf waw ya, menggetarkan pita suara terus memonyongkan kedua bibir. Ya kan? Ya. Kalau huruf iya dengan cara menggetarkan pita suara lalu menurunkan rahang bawah. Menurunkan rahang dan bibir bawah. Ya, terus bibir bawah. Benar. Terus mengangkat tengah lidah ke makhraj huruf iya. Oh iya. Iya kan? Jadi terangkat ya memang ya karena huruf iya kan ada di tengah ya, Ustazah. Jadi tengah lidah kita di makhraj huruf ya. Nah itu ya, itu cara kita melafalkan. Iya. Ya kan? Iya, Ustazah. Dia kan ya sukun sebelumnya kasroh. Ya. Maka dia di huruf iya, makhraj kita di tengah lidah ya. Berarti huruf iya itu dua makhrajnya ya, Ustazah? Enggak gitu. Ya itu sifat dia sifatnya aja. Ada yang dia iya-nya yang ada yang huruf iya-nya yang maddiyah, ada yang goiru maddiyah. Kalau yang goiru maddiyah dia tetap di makhrajnya ya. Iya kan? Di tengah lidah. Iya tetap. Walaupun dia mad, dia tetap makhrajnya di tengah lidah. Ya. Kalau tadi yang Ustazah? Madiyah dan goiru maddiyah. Goiru maddiyah. Begitu dengan huruf waw. Waw itu ada yang waw mad, ada yang waw bukan huruf mad. Ya kan? Iya, Ustazah. Oh iya, gitu ya. Huruf iya iya dengan waw, ya. Itu juga huruf alif.
Enggak, kalau huruf alif memang alif. Alif kan memang fungsinya sebagai pemanjang bacaan. Enggak ada alif yang bisa Oh iya, diberi nggak ada. harokat. Iya, iya, iya. Iya, Cuma waw gitu. dan ya, ya Ustazah. Benar. Jadi kalau waw sama ya ada waw dan ya yang goiru maddiyah, ada waw dan ya yang maddiyah untuk memanjangkan. Tinggal Gitu. nama ghairu berarti ya Ustazah ya. Goiru ya, yang selain huruf mat. Iya. Goiru itu artinya selain mat. Oh, selain mat. Iya, 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 iya. Jadi ada yang waw dan ya maddiyah, ada waw dan ya goiru Ghairu maddiyah. madiyah. Gitu ya. Ya, insyaallah Ustazah ingat dicatat. Barakallahu Wafik fiik. barakallah, syukron Ustazah, jazakillah khairan kasiran Ustazati. Afwan wa iyaki Saya ahsanal Ustazah. jaza. Iya, Habis selesai makan, Kenta. minum obat. Oh, Masya tadi lagi sibuk ya. Ya. Iya Ustazah. Makan Serat. dulu. Oh Jam iya. 1 soalnya. Oh, di sana ya. Oh. Ya, ayat 115. Ambil bilangnya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Mat arid disukun. Napasnya nggak itu udah sih. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Yaf'a, fa-nya jangan sampai yaf'a. Wa ma yaf'alu. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Masuk ke hidung gunanya, tapi jangan berdenging ya. Falayukfaruh. Bagi lagi ke keluar dari yang mulutnya, bagi lagi, jangan banyak ke hidung. Falayukfaruh. Jadi tetap ke hidung, tapi biar nggak berdenging, dia jangan terlalu banyak. Dibagi ya, suaranya dibagi ke hidung dengan ke mulutnya dibagi ya. Falayukfaruh. Ya, lai kan masih masuk ya. Lai masih. Falayukfaruh. Ahsan. Ulang dari depan ya. Wa ma yaf'alu min khairin falayukfaruh. Ahsan. Wallahu alimun bil Wallahu alimun bil muttaqin. Satu ayat lagi. Innalladzina kafaru anhum amwaluhum wala auladuhum. Ya, anhum selesaikan mim sukunnya, idhar syafawinya. Anhum. Bagus, ulang ya. Innalladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Ya, aula, wawunya lembutkan lagi. Wala auladuhum.
wala uladuhum Wala. Ringankan lagi ke bawah. Wala auladuhum. wala auladuhum Jangan naik. La ke bawah. Wala auladuhum. wala auladuhum. Terus? Jadi lanjut apa? Wala. Ulang. Wala. Wala auladuhum minallahi syai'a. Minallahi. Jangan dinabar lafzul jalalahnya. Minallahi syai'a. Minallahi syai'a. Terus. Wa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Hum fi. Hum fiha. Hum fi. Terus? Hum fiha khalidun. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki. Ahsanallahu ilaik. Baik. Ya. Sifat yang tidak memiliki lawan kata itu ada berapa? Kalau di Matan Az-Zubari ada 8. Apa aja? Dia sofir, Mm-mm. kolkolah, Terus? sofir, kolkolah, dan sofir, sofiru harus di wajah sirah kolkolah dan kutub jadi walin wawu waya usukin nama kata wal inforof sofiha sofiruha sofir sodung wajah yosilu kolkolah tuh kolkolah itu jadi walinu wawu waya usukinah walin wawu waya usukinah wang patah qabla walin kayaknya inforof. Terus walin infiraf ya wasodum dan itu lah terakhir. Jadi apa tuh? Coba apa aja? Berarti pertama sofir. Terus? Sofiruha sodum wazayun sino kolkolah tuh kolkolah lin sofir kolkolah lin. Terus? Wawung sekinawa patah qablahuma walin kan sofiruha sodum wazayun sino kolkolah tuh kutubu jadi walinu wawung waya lin wawung waya unsukinawa patah qablahuma walin irofi lin inhiraf. Terus? Sofiruha sodum wazayun sino kolkolah tuh kutubu jadi walinu wawung waya unsukinawa patah wawung tadi apa tuh? Baru 4, baru sampai inhiraf tadi. Kan benar. Udah sampai sofir, udah sampai sofir pertama tadi kan? Udah sampai itu apa namanya? Sampai mana? Sofiruha sodung wazayun sino kolkolatun kutubu jadi walinu nah, tuh sofir kolkolah lin waya usukina wang fatahah wang fatahah qablahuma walin hirafu suhiha inhiraf. Terus sofiruha sofiruha bukan sofir lagi. Sofir tadi udah di awal kan? Takrir. Kita dulu. Jadi dulu. Walin hirafu suhiha walin hirafu suhiha walin hirafu suhiha bingkat sofiruha sodung wazayun sino sofir tafashi sodung wazayun sino
qalqalatun qalqalatun kutubu jadi walinu wawu wa ya'un sukina wal fataha qablahuma wal inhirafu suhiha inhiraf Mm-mm. inhiraf suhiha iya ini bukan itu ya sofiru itu ya apa saya Sisanya jadi apa tadi? lupa Tadi udah jadi sofir, qalqalah, lin, iya inhiraf. istitolah saya lupa jadi kok jadi Iya, lupa sih Ustazah. matannya sairnya jadi lupa ya. Ana juga belum hafal masalahnya, jadi nggak bisa Saya ngoreksi. enggak Cuman Ana ngedengar ininya aja, apa namanya itu sifatnya aja gitu. Karena iya Ana juga jujur belum hafal matannya ya. Jadi sifat yang tidak memiliki lawan kata, yang pertama tadi apa? Sofir, sofir terus yang kedua qalqalah, qalqalah yang ketiga lin lin, keempat keempat inhiraf, inhiraf kelima kelima takrir, takrir keenam tafasyi, tafasyi ketujuh tujuh istitolah. inhiraf Ustazah. Istitolah. Inhiraf tadi sudah setelah lin. Inhiraf udah ya Udah, istitolah. Maka ini kalau takrir kan takrir yang nomor 7 ya Ustazah takrir ya 7 kalau urutan itu tergantung ya, beda-beda. Kalau di matan syair matan Al-Ghazali Jazari yang ketujuh. iya Ya. bentar saya Oh. lihat dulu Karena kalau Ana belajarnya sifat yang tidak memiliki lawan kata tuh hanya ada 7. Sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istitolah. Kalau ukti Sina 8 satunya apa? Kita dulu bentar itu aja sifat Tuhan jahar itu mah yang itu ya Itu yang memiliki lawan. wabai sabah ulun usodak yang mungkin hafal alai wasodu wazo itu mahmusuha itu kan itu ya Itu yang memiliki dari lawan sifat. wafaro bil itu kan itu sofiruha sofir kolkolatum kolkola walin lin terus sukina wa fataha wawu qoblahuma wal inhiraf Inhiraf, filami wa bitakririn ju'il walik takrir, tafasyi. bahkan tafasyi Ustazah tafasyi do danis tafil berarti do istitolah Istitolah. Berarti ada 7. sofir kolkola Lin, lin inhiraf, fataha qoblahuma takrir, tafasyi, istitolah. Benar, berarti 7. Sama. iya enggak kalau itu kalau Aisyah 8 sama guna Ustazah Sama apa? guna Aisyah Oh, guna masuk ke sifat yang tidak memiliki lawan kata ya? ya di Aisyah guna juga dimasukkan ke situ ya? Guna itu dia di makhraj dan sifat dia ke sifat. Iya. Masuk ke sifat ya. Jadi masuk ke makhraj, masuk ke sifat juga ya? Iya, kalau di ini dia cuma di makhraj nggak di sifat kalau benar. Ya. Dari bukunya sih Ustazah. Iya benar, karena memang gunah itu bisa dilihat, bisa dikatakan makhraj apabila, bisa dikatakan sifat apabila gitu. Memang ada keterangannya seperti itu. Iya, jadi maka kalau dia dimasukkan ke dalam sifat guna sebagai sifat itu ada gitu ya. Ana juga sempat belajar itu dari Ustazah Miftahul Jannah. Iya, itu dia pertama yang di standarisasi. Itu dia ada 8. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Taib. Iya. Taib. Ya, itu tadi ya. Sifat yang tidak memiliki lawan kata. Kalau qalqalah itu maksudnya apa? Qalqalah itu suara yang secara bahasa artinya apa? Secara bahasa dia seperti memantul ya Ustazah. Apa? Secara bahasa goncangan. Getaran. Bergetar. Ya, bergetar. Kalau secara istilah? Memantul. Kalau secara istilah? Memantul Ustazah. Memantul ya. Pengucapan qalqalah yang sukun dengan getaran suara pada makhrajnya, tapi dia tanpa condong ke salah satu dari 3 harokat. Tanpa condong ke fathah, kasroh, atau dhammah. Ya kan? Kalau qalqalah ya. Itu. Masya Allah, alhamdulillah.
Apa aja hurufnya yang punya sifat qalqalah tadi? Ajduk itu mah itu ya. Kutubu jadin. Qutobu jaddin. Gimana kaidah qalqalah? Di- Mengi- Maka qalqalahnya tipis. Di sini? Ya saja. Oh iya iya. Mu isti. Ya. Ayo. Hmm. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا Hil lebar lagi lam. Fi hadhil hayatid dunya. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا Ahsan. في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت Mm-mm. Rihin fi. Ditipiskan lagi ikhfanya. Hin fi. Udah di makhraj huruf fa. Rihin fiha. كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم Masya Allah. Sukun idharnya kasih bainiyah, kasih tingkatan guna naqisoh. Sirrun aso, run aso. كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم San. Terus? فأهلكت Mm-mm. Anfusahum. Kat. Kat. Ke hak ya, hak kat, besar. Mm-mm. Kat. ya. Mm-mm. Tapi ini di wasal boleh ya Ustazah? Boleh, boleh. Ini wakob Tapi jais, lebih utama boleh berhenti ya, wakob, wasal. enggak. Wakob jais, boleh wakob, boleh wasol. Ulang ya. أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله. Suaranya lompat-lompat. Ulang ya. Sinyalnya kurang bagus ya. ya Ustazah. Ya ulang. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Nun sukun yang idhar juga kasih guna nakisoh. Walakin anfusahum. Yuk. ولكن أنفسهم يظلمون. Ahsan. Ulang dari wama. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Taib. Ya, Ummu Isti. Ummu Isti,
kita tuh kadang mengucapkan qalqalah itu suka terjadi kesalahan ya ketika kita mengucapkan huruf qalqalah banyak gitu, banyak yang sering terjadi kesalahan ketika mengucapkan huruf-huruf yang bersifat qalqalah gitu ya. Coba sebutkan ada beberapa kesalahan ketika yang banyak atau yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf qalqalah. Kurang ditekan ketika wakof ada huruf bertasdid itu saja. Gitu. Kalau huruf bertasdid itu qalqalah yang bertasdid, kalau wakof memang jangan dinaber. Ya, tidak berlaku naber pada qalqalah yang bertasdid ketika wakof. Contoh, tabat yada abi lahabi wa tab. Tab biasa aja. Jadi bukan watab. Tab enggak ya, jangan dinaber, tidak berlaku naber ya. Terus itu kesalahan yang sering terjadi itu mengakhiri dengan hamzah. Ya, yang pertama itu kesalahan yang sering terjadi itu mengakhiri dengan hamzah. Ya, lakode, ya, tube, ibe, nah, ako pakai hamzah. Ya, kesalahan yang pertama itu diakhiri dengan hamzah. Itu yang paling sering banyak terjadi ya pada huruf qalqalah. Dan kesalahan yang kedua itu biasanya ditahan terlalu lama. Ya, qalqalahnya itu ditahan terlalu lama. Ya. Ahad. Jadi seperti ada tasdid ya. Iya. Jangan ahad. Jadi langsung ya. Jadi jangan tertahan gitu. Jangan tertahan terlalu lama. Nah, sering juga kesalahan tuh mencampurkan qalqalah dengan harokat. Nah, contoh harusnya dibaca tubetum. Nah, tapi kadang-kadang tubutum. Jadi banyak kayak domah juga ya. Kayak tubutum. Nah, tapi kalau yang udah belajar tahsin insya Allah enggak ya. Terhindar dari kesalahan ini. Tapi kalau yang diakhiri dengan hamzah itu masih banyak terjadi. Ya, itu kesalahan pada qalqalah. Ya, qalqalah itu ada berapa macam Isti? Ada 2 macam apa aja? Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Iya, apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro, qalqalah yang di tengah ayat, akhir ayat, di akhir baca. Di akhir. Kalau yang sugro di tengah bacaan, ya bukan di tengah ayat, pokoknya di tengah bacaan, ya di tengah bacaan. Kalau yang kubro itu di akhir bacaan. Ada beda nggak qalqalah sugro sama kubro selain letaknya? Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaannya. Beda letaknya aja. Kalau secara suara atau bunyi itu sama saja. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik, Isti. Jazakallahu khair Ustazah. Amin wa iyyaki ahsanal jaza. Ya. Masih ada? Sudah semua? Sudah semua sepertinya ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikunna jami'an. Umu Eli, Mustami atau mau baca? Afwan Ustazah, izin bertanya boleh Ustazah? Ya, boleh, tafadhali. Terkait qalqalah tadi Ustazah, iya. Kan suka ada yang bertasdid itu juga termasuk kubro ya Ustazah? Iya, kubro. Oh, karena di akhir kan? Ya, iya di akhir. Di akhir, qalqalahnya di akhir. Oh, yang hak gitu ya Ustazah? Iya, termasuk qalqalah kubro. Jadi dia bukan hanya bukan di akhir ayat ya, tapi di akhir bacaan. Iya. Kalau di akhir lafaz, tapi kita bacaannya kita wasol, maka dia masuknya ke sugro. Gitu ya. Contoh apa namanya? Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa. Maka dia walaupun dia yalid ya di akhir kata, tapi kalau kita bacanya wasol ke bacaan setelahnya jadi dia sugro. Tapi yang lade terakhir yang kubro di akhir bacaan. Lam yalid wa lam yulad. Ya kan? Gitu. Nah, kalau yang kubro yang bertasdid ya masuknya ke kubro kalau di akhir.
Iya. Ya, karena dia kan kol-kolannya di akhir. Karena pernah mendengar ada katanya akbar kayak gitu Ustazah. Itu hanya penamaan aja. Akbar kan sama aja besar artinya. Ya. Hanya istilah aja. Ya. Hanya Naam, istilah Ustazah. ya. Iya. Hanya memang yang perlu diperhatikan ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang punya sifat kolkola dalam keadaan tasydid, ya. Contoh huruf ba. Huruf ba misalnya ya. Tabat yada tabba. Maka dia ba yang pertama itu kan sukun ya. Ba-nya berarti ada dua ya. Ba pertama sukun, ba keduanya berharokat fathah. Berharokat fathah ya. Nah, maka ketika kita mengucapkan huruf ba yang pertama yang dalam keadaan sukun, ba itu punya sifat apa aja? Jahar, terus? Kemudian syiddah, terus? Istifal, terus? Invita, terus? Kolkolah. Nah, kebanyakan kadang-kadang kita memberikan hanya sifat syiddahnya aja, tapi nggak memberikan sifat kolkolah pada ba sukunnya. Iya, banyak Ustazah, ya. Ya, sementara sebenarnya di ba sukunnya itu tetap harus ada sifat kolkolahnya. Hanya saja dia tidak tampak. Kenapa? Karena sudah melebur ke huruf ba yang kedua, yaitu ba yang berharokat. Tetapi ada efek kolkolah yang nggak bisa keluar, sifat kolkolah. Jadi kita jangan hanya memberi syiddahnya saja. Kalau syiddahnya aja maka bunyinya seperti ini. Tabba, tabba, tabba. Ya kan? Berarti berhenti kan? Tab, udah berhenti. Tertahan benar-benar suaranya terkunci gitu. Tabba. Nah, nggak gitu. Mbaknya tetap seperti mengalir ya, seperti ada efek kolkolah yang nggak bisa keluar gitu. Karena melebur ke huruf ba yang kedua. Tabba, 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 tabbat yada, tabba. Agak ditekan gitu, Zah? Ya iya, tabba, tabba, dialirkan. Tabba, tapi bukan berarti rokoah ya, bukan. Iya. Cuman dia efek kolkolah yang nggak bisa keluar gitu. Nah, jadi kita tetap memberikan sifatnya. Kolkolahnya tetap diberikan, cuman nggak bisa sempurna. Ya, nggak bisa keluar dengan sempurna karena langsung melebur ke ba yang kedua yang berharokat. Gitu. Jadi jangan hanya memberi sifat syiddahnya aja, jangan tabba, tabba, tabba. Nah, kalau gitu kan hanya sifat syiddahnya aja. Tapi nggak ada sifat kolkolahnya kan? Gitu. Begitu juga huruf yang kolkolah yang lain. Tapi untuk huruf kolkolah yang tipis, kalau yang qaf enggak. Kalau yang qaf hanya syiddahnya aja. Terjelas syiddah karena memang kuat. Kalau huruf-huruf tebal itu kan dia sifatnya kuat. Ya. Contoh kalau yang huruf qaf, misalnya kita mengucapkan qaf yang tasdid ya. Haqqo. Kan benar-benar syiddah, nggak ada efek kolkolah nggak ada kan? Kalau yang huruf tebal, haqqo. Ya kan? Iya. Nggak ada kayak ba, beda kalau ba. Tabba. Ya kan? Iya, sudah. Beda ya. Begitu juga to. Kalau qaf sama to nggak ada. Nggak ada dia. Benar-benar nggak terdengar, efek kolkolahnya nggak terdengar. Karena sifat isti'la itu sifat yang kuat. Ya, pokoknya semua huruf hijaiyah, dari semua huruf hijaiyah, ya sifat yang paling kuat itu yang memiliki sifat syiddah. Syiddah itu artinya kuat ya. Iya, sudah. Iya, to itu yang paling kuat ya. Karena dia punya sifat syiddah, terus dia kuat punya semua sifat kuat ya? semua. Syiddah, terus dia punya sifat isti'la. Iya. Ya, terus punya sifat itbaq. Iya, jadi paling kuat itu sifat huruf itu huruf to dari semua sifat itu. Iya. Gitu ya, Rahma ya. Masyaallah. Syukran Ustazah. Iya, afwan. Kasiran. Amin wa anti fajazakillahu khair. Ya, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Hasbuk, cukup? Cukup Ustazah. Ya, insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga ilmunya bermanfaat. Berbanyak tilawah di rumah. Insyaallah biiznillah Allah mudahkan untuk kita semuanya di dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Amin. Allahumma amin. Kita cukupkan kelas kita untuk hari ini. Nakhtatim bilhamdalah wa du'a kafaratul majlis.
Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin. Subhanaka Allahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika. Asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta. anta. Astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum.